Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Bangunan, kelas Bisnis dan Manajemen Pemasaran C. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi nilai ulangan semester dasar. Bisnis model Canvas atau yang biasa disebut dengan BMC adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual card. Model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. BMC membantu memberikan gambaran singkat tentang model bisnis dan tidak memiliki detail yang tidak perlu dibandingkan dengan rencana bisnis tradisional. Sifat visual dari bisnis model Canvas membuatnya lebih mudah untuk dirujuk dan dipahami oleh siapapun. Pada BMC terdiri dari 9 elemen visual card. Antara lainnya akan dijelaskan oleh kelompok kami dengan secara singkat dengan suatu produk yang kami ambil bernama Roll Sapu Sehat. Yang pertama adalah Value Proposition. Pada bagian ini merupakan inti dari penerapan BMC tersebut. Jadi ketika kamu akan membuat bisnis model Canva, bagian ini merupakan komponen utamanya karena tujuannya untuk menentukan bagaimana keberlangsungan bisnis kamu ke depannya, bagaimana bisnis kamu dapat berjalan dengan baik dan lancar dan diminati oleh para konsumen. Pada bagian ini, kamu diminta untuk memberikan solusi kepada konsumen atas masalah yang telah dihadapinya agar bisnisnya tidak mati dan dapat berjalan baik lagi ke depannya. Proposisi nilai ini harus Anda berikan atau terapkan secara unik dan berbeda pada pesaing lainnya. Apabila pesaing lain memiliki cara yang sendiri, maka perusahaan kamu harus bisa memiliki cara sendiri agar produk tersebut dapat maju dan disukai oleh para konsumen. Jika kamu menawarkan produk yang sudah ada di pasaran, maka penting bisa menghindarkan atau memberikan sesuatu yang baru pada produk kamu dengan melakukan diferensi produk atau memberikan produk atau inovasi baru agar produk tersebut lebih unik dan memiliki cita rasa yang baik atau berkualitas yang baik. Nilai tersebut akan mencangkup jasa atau produk dan bagaimana perusahaan kamu ini bisa diminati dan disukai kembali oleh para konsumen. Pada BMC ini, kelompok kami mengambil suatu olahan makanan yaitu roll sapu sehat, di mana saput memiliki arti yaitu sayur putih yang digulung dan diisi oleh berbagai macam varian, lalu dikukus dan dapat dinikmati. Nah, ada beberapa value proposition dari roll sapu sehat ini diantaranya. Yang pertama, menjadi cemilan sehat untuk dikonsumsi karena menggunakan bahan dasar utama yaitu sayur putih yang memiliki berbagai macam manfaat. Nah, salah satunya adalah sebagai untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan mata, menyehatkan saluran pencernaan, mengontrol tekanan darah, dan meningkatkan kesehatan pada tulang, dan menggunakan wortel sebagai sayur tambahan dari isi tersebut. Buah adalah bermacam varian isi, mulai dari isi udang, isi ayam, dan isi sosis, dan memiliki varian macam saus sebagai cocolannya yaitu saus sambal, saus mayones, dan saus pedas manis. Yang ketiga, roll sapu sehat ini juga halal karena kita memproduksinya dengan cara homemade sehingga terjamin kesehatan dan kehigienisan pada makanan tersebut. Yang keempat, yaitu praktis dan bisa langsung dimakan atau digoreng terlebih dahulu dan dikukus agar lebih nikmat lagi untuk dinikmati. Dan yang terakhir adalah harganya sangat terjangkau. Dengan harga Rp8.000, kalian dapat menikmati makanan yang sehat dan enak, dan satu porsi dalam roll sapu sehat ini berisikan 6 piece. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Customer segmen dari Roll Sapu Sehat. Yang pertama ada pelajar atau mahasiswa. Nah, kenapa sih harus pelajar sama mahasiswa? Nah, karena mereka itu kan zaman sekarang banyak yang melakukan program diet tetapi ingin memakan makanan yang enak. Nah, jadi Roll Sapu Sehat sendiri itu bisa menjadi salah satu pilihan bagi mereka yang sedang diet untuk makan makanan yang enak tetapi rendah kalori. Jadi sekitar 100 gram dari makanan ini hanya berkisar 250 kalori saja. Yang kedua ada laki-laki dan perempuan di atas umur 12 tahun.
Nah, jadi makanan ini tuh bisa dikonsumsi oleh laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak ada khusus untuk laki-laki atau khusus untuk perempuan dan tidak ada pantangannya sama sekali. Yang ketiga, ada masyarakat yang hidup sehat. Nah, jadi masyarakat yang memiliki pola hidup sehat itu bisa memilih makanan ini untuk dikonsumsi sehari-hari. Karena makanan ini itu banyak sekali manfaatnya, seperti baik untuk mata kita, terus untuk baik untuk penyakit ginjal dan untuk mencegah osteoporosis atau pengeroposan tulang. Nah, terus yang keempat, masyarakat kalangan menengah ke bawah. Nah, kenapa sih masyarakat menengah ke bawah itu menjadi salah satu segmen dari Roll Sapu Sehat? Nah, karena Roll Sapu Sehat sendiri itu harganya terjangkau, hanya berkisar 8.000 saja. Jadi masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah itu bisa membeli makanan ini dengan harga 8.000 saja. Kita yang mendapatkan makanan yang sehat dengan harga yang murah, karena banyak sekali nutrisi di dalam makanan Roll Sapu Sehat ini. Selanjutnya channels, yaitu media atau sarana yang digunakan oleh pebisnis atau perusahaan dalam menginformasikan suatu produk yang mereka jual kepada para customer. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan bisa juga sebagai media konversi penjualan suatu produk yang kita jual kepada pelanggan. Pemilihan channels ini juga harus disesuaikan dengan segmen pelanggan. Channels ini nantinya juga bisa berfungsi untuk membantu pelanggan dalam pemilihan produk yang mereka butuhkan, lalu mereka akan menawarkan dukungan setelah pembelian. Untuk channels produk kami, yaitu Roll Sapu Sehat, kami menjual produk ini melalui situs online seperti di WhatsApp, lalu di Instagram. Dengan setiap pembelian langsung diproses, karena Roll Sapu Sehat ini tidak bisa diabaikan. Kami juga menjual secara langsung kepada customer dan juga menitipkan kepada pedagang-pedagang, seperti contohnya di kantin sekolah, atau di warung-warung. Di bagian ini, yaitu bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Tujuannya agar pelanggan tersebut tidak berpindah haluan kepada pebisnis lain yang serupa. Customer relationship produk kita, yaitu Roll Sapu Sehat, kita akan mengadakan promo dengan minat pembelian dan akan mendapatkan potongan harga. Untuk customer yang berhubungan melalui medsos, yaitu WhatsApp atau Instagram, akan diadakan permainan seperti kuis, lalu pemenangnya akan mendapatkan hadiah. Selanjutnya adalah key activity. Agar sebuah perusahaan bisa tetap mengembangkan bisnisnya, maka dibutuhkan sebuah aktivitas yang mendukung produk atau jasa yang ditawarkan tersebut bisa tetap bertahan. Untuk itu, kamu perlu memikirkan usaha atau kegiatan apa saja yang bisa dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa. Aktivitas ini juga harus fokus untuk menentukan proporsi nilai, menjaga hubungan dengan pelanggan, menjangkau segmen pelanggan, dan bisa menghasilkan pendapatan. Pada produk yang kami jual ini, kami melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Bagi kalian yang berminat untuk membeli produk kita, bisa menghubungi salah satu media sosial yang telah kami sediakan, dan kami akan pasti merespon dengan cepat. Lalu bahan-bahan yang kita gunakan dalam produk ini merupakan bahan-bahan yang sudah kami pilih paling terbaik kualitasnya, dan dijamin higienis, juga rasanya pasti enak. Dalam pengemasan, di sini produk kita dikemas menggunakan styrofoam dan dibungkus lagi menggunakan kresek plastik. Pengolahan sumber daya manusia kita menggunakan tenaga kerja dari kita sendiri, mulai dari pengolahan produk sampai pengemasan. Kita tidak menggunakan tenaga kerja dari luar karena produk kita masih berskala kecil dan bisa ditangani oleh kita sendiri. Lalu ada key resource. Key resource ini merupakan sumber daya utama yang digunakan untuk membantu agar model bisnis kamu bisa berjalan dengan baik. Model bisnis ini juga menjadi salah satu kunci agar bisa mewujudkan value proposition melalui kegiatan yang kita jalankan. Sumber daya ini bisa dalam bentuk seperti karyawan, keuangan, intelektual atau merek, IP atau hak cipta, hingga fisik seperti gedung, inventaris, dan peralatan. Dalam hal ini, sumber daya yang kita butuhkan adalah bahan baku berupa sawi putih, udang atau ayam,
dan tahu yang masih fresh dan segar. Lalu sumber daya manusia untuk mengolahan produk tidak memerlukan mesin atau alat canggih karena produk kita ini 100% handmade dan bisnis kita memerlukan handphone untuk melakukan periklanan di media sosial. Pembayarannya pun dilakukan secara online melalui m-banking atau bisa dilakukan secara COD. Yang selanjutnya yaitu key partner. Sebuah perusahaan tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa bantuan atau bisnis partner dari pihak luar atau pihak lain. Dalam hal ini bisa pemasok bahan utama atau juga pelanggan. Pada bagian ini kamu diminta untuk membuat rencana bagaimana sebuah relasi tersebut akan berjalan ketika eksekusi bisnis. Dalam kata lain, key partner ini nantinya akan berisi siapa saja pihak yang bisa diajak bekerja sama untuk mencapai tujuan dari bisnis tersebut. Untuk key partner dari produk kita sendiri, yang pertama yaitu petani sayur dan wortel. Karena pada produk kami ini bahan utamanya yaitu sayur putih dan juga wortel. Dikarenakan produk kita ini termasuk makanan yang sehat. Yang kedua yaitu penjual tahu. Penjual tahu ini tidak kalah penting karena pada pembuatan produk kami ini tahu menjadi isian di dalam sayur tersebut. Selanjutnya yaitu supplier kemasan. Kemasan yang kita gunakan pastinya sangat menarik agar para pembeli tertarik pada produk kita. Selanjutnya yaitu cost structure. Ketika menjalankan sebuah usaha, perusahaan perlu untuk mengeluarkan biaya guna menjalankan bisnis tersebut dan mendapatkan keuntungan. Cost structure ini nantinya akan meliputi biaya yang harus kamu keluarkan ketika bisnis berjalan. Misalnya, biaya untuk sewa tempat, listrik, internet, dan lainnya. Pada cost structure produk kami, yang pertama yaitu biaya bahan baku produksi. Bahan baku yang digunakan untuk pembuatan produk kami yaitu 1. Tahu yang seharga 5.000, yang kedua wortel seharga 6.000, dan juga yang sayur sawi putih seharga 4.000. Selanjutnya biaya pemasaran. Untuk biaya pemasaran ini kita menggunakan sistem cash on delivery atau COD. Jadi kita kalau jaraknya masih di dekat rumah produksi maka tidak dikenakan biaya. Selanjutnya biaya kemasan. Untuk biaya kemasan sendiri kita menggunakan styrofoam dalam pengemasannya, dan untuk biaya styrofoamnya 1 yaitu Rp1.000. Yang selanjutnya biaya promosi. Dan yang terakhir yaitu revenue stream atau sumber pendapatan. Sebuah bisnis juga harus menentukan bagaimana kamu bisa mendapatkan keuntungan dari key activities yang sudah dibuat berdasarkan value proposition. Untuk revenue stream dari produk kita sendiri, pastinya keuntungan dari penjualan produk roll saput sehat